قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Allahumma qina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Baik, Bapak Ibu para jamaah pengawasan malam Sabtu Masjid Al-Azhar Karamejen yang mungkin senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat karunia umur panjang, kesehatan yang Allah berikan pada kita sekalian, sehingga kita terus senantiasa mensyukurinya. Di antara bentuk syukur kita menjauhi maksiat dan memanfaatkan semua nikmat-nikmat yang ada untuk taat dan menambah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita termasuk di antara hamba Allah yang terus menambah ketakwaan, memperbaiki amal-amal saleh kita, dan juga terus semangat dalam menambah kebaikan demi kebaikan. Kali ini pembahasan Sirah Nabawiyah kita edisi ke-21. Di buletin nulis 19 keliru, yang benar edisi 21, yaitu pada malam Sabtu Wage ini. Pada malam Sabtu Kliwon, Sabtu Wage juga keliru. 3 Jumadil Ula 1439 Hijriah, 19 Januari 2018. Baik, kita awali seperti biasa dengan melihat kumpulan doa-doa. Sudah 2 pertemuan kita bahas doa masalah utang. Pun di apa? Nomor 19 apa? Allahumma inni a'udzubika minal atsami wal faqr. Ini pun apa lagi? Ini paling ringkas, bukan terlaluan kalau nggak hafal yang ini. Sungguh terlalu nanti jadinya. Yang kedua, yang nomor 20 kemarin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Itu yang ringkas yang kedua ya, yang ringkas yang kedua. Kalau yang ini panjang sekali, apa insya Allah bisa hafal. Kalau nggak pernah diulang ya nggak akan pernah hafal. Ini jenengan baca, kalau sesuai tekstual hadis dibaca sebelum tidur, dibaca sebelum tidur. Namun sebenarnya bebas karena isi kandungannya umum. Namun ini memang jadi bacaan zikir-zikir sebelum tidur. Sebenarnya saya punya buku zikir-zikir ini, ada zikir-zikir sebelum tidur, termasuk juga 2 ini juga dibaca. Ada sebelum tidur kita itu mengamalkan apa dulu sebelum tidur. Jenengan sebelum tidur apa? Wudu. Setelah itu apa? Baca apa saja? Apa langsung sudah selesai, nggak ada aktivitas lagi? Wudu. Terus apa? Ayat kursi, biar terlindungi dari gangguan setan sampai datang pagi. Apalagi? Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Caranya bagaimana? Tangannya dikumpulkan. Coba tangannya dikumpulkan ini. Terus baca Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ya, 1 kali dulu ini. Pon, ya. Terus ditiup tangannya.
Terus diusap ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Ulang lagi yang kedua kalinya. Baca apa tadi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus tiup lagi. Lalu diusap ke bagian anggota tubuh yang bisa dijangkau. Terus ulang lagi yang ketiga kalinya. Insya Allah bisa praktekkan. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan menjadi malam ini sudah sejak dulu alhamdulillah dipertahankan. Terus yang amalan yang ketiga inilah yang kita amalkan nanti. Ya biar utang-utangnya itu cepat lunas. Karena di sini nanti isinya kalimat terakhir iqdi anna daina wa aghnina minal faqri. Intinya itu pada yang terakhir. Ya Allah, iqdi anna daina, lunasilah utang-utangku dan hindarkanlah aku dari kemiskinan. Mau baca terakhir juga boleh, namun baiknya baca dari awal karena kalimat awal itu puji-pujian dulu. Ya, isinya itu terakhir. Kita itu lihat ini gelas teh. Ini mau dicampur minuman lain, biar gak kerasa teh lagi, caranya gimana? Dibuang tehnya, kalau masih ada, terus dibersihkan kan? Maka bersihkan dulu, baru kemudian diisi. Sama dengan doa. Doa itu kita bersihkan dulu sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Maka Allah dipuji dulu. Ya, Allah itu dipuji dulu. Maka rata-rata doa dari Nabi SAW biasanya diawali pujian-pujian. Sudah dibersihkan, lalu diisi. Itu dalam istilah bahasa Arabnya, atau diungkapkan seperti oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau katakan at-takhliyah qabla tahliyah. Membersihkan dulu sebelum diisi. Kita itu bersihkan dulu sebelum diisi. Sama dengan seorang muslim, ini untuk masalah batinnya. Muslim itu batinnya perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran dulu. Kotorannya apa? Syirik, bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan. Juga dibersihkan dari dosa-dosa. Baru kalau mau diisi itu gampang. Kalau sesuatu itu masih kotor, ini masih penuh kesyirikan, masih penuh kebid'ahan, masih penuh dengan maksiat, dengan isi bagaimanapun itu masih kotor, sulit sekali untuk tenang, ikhlas, tumainah dengan ibadah sulit. Maka kadang kita itu sholatnya nggak khusyuk, pikirannya macam-macam kan? Bisa jadi itu karena kotoran-kotorannya masih ada. Nggak tahu, nggak apa-apa yang dibaca, karena masih ada yang kotor. Ini pelajaran tadi dari kalimat Imam Ibnu Qayyim at-takhliyah qabla tahliyah. Bersihkan dulu sebelum diisi. Nggak boleh isi dulu tercampur nanti dengan kotoran-kotoran, dengan minuman sebelumnya. Maka sama dengan doa. Jadi kan itu kalau mau berdoa, puji Allah, sanjung Allah dulu. Makanya di antara bentuk doa itu kita nyebut Asmaul Husna. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Juga ada Al-Qayyum. Kalau dirangkai dalam doa, ya Hayyu, ya Qayyum. Itu loh. Nah, ini juga, ini meskipun panjang, ini punya manfaat loh. Allah dipuji-puji dulu, disanjung-sanjung dulu. Sudah dipuji, disanjung, enak kalau kita minta. Sama seperti manusia. Ini anggapannya kalau kita manusia ya, datang itu nggak langsung minta, muji-muji dulu. Wah, Pak Jenengan itu baik sekali, sangat-sangat dermawan. Nggak ada yang sebaik jenengan di muka bumi ini. Misalnya kalimat yang hiperbolis. Terus terakhir ujung-ujungnya, Pak, saya itu mau dibantu. Kira-kira mudah nggak? Makin mudah nggak? Makin mudah. Kamu kalau jenengan datang langsung coba nodong langsung, Pak, kasih saya bantuan lah. Bukan. Pas
sanjung dulu, dipuji dulu, ada kata-kata pengantar dulu, cerita-cerita dulu, sana sini panjang lebar. Ternyata ujung-ujungnya minta. Gitu. Tapi nggak usah kalau pas lagi ditilang polisi, muji-muji polisi, tetap ditilang juga. Baik, sekarang saya tutup ya. Ini lihat judulnya, doa melunasi utang dibaca sebelum tidur. Ini kalau jadikan belum hafal-hafal, ini dibawa terus loh. Atau nanti nempel di dindingnya itu. Oh, mau tidur nih, ya Allah, ini doa melunasi utang, mudah-mudahan saya baca terus tiap hari, utang saya cepat lunas. Mungkin seperti itu. Saya tonton. Allahumma Rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim wa rabbal arshil azim Rabbana wa rabba kulli syai'in wa rabba kulli syai'in falikul habbi. Ini maaf, tasdidnya di bawah tasdid itu artinya kasrah. Kalau tasdidnya di atas tasdid, maaf, harokatnya di atas tasdid itu fathah. Kalau harokatnya di bawah tasdid itu bacanya kasrah. Ini karena masalah di komputer saja ini. Mohon maaf, komputernya belum canggih. Dari sisi pemilihan hurufnya ada sendiri. Harus dibeli untuk cara buat seperti itu. Falikul habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyati wa anta adh-dhahiru
Falaisa fawqaka syai'un. Falaisa fawqaka syai'un. Wa antal batinu. Wa antal batinu. Falaisa dunaka syai'un. Falaisa dunaka syai'un. Ini masuk intinya. Iqdi annad daina. 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 Wa aghnina minal faqr. Wa aghnina minal faqri. Wa aghnina minal faqri. Iqdi annad daina. Iqdi annad daina. Wa aghnina minal faqri. Baik, saya enggak ulang, namun kita lihat artinya. Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang 7. Berarti langit itu ada 7 lapis. Rabb yang menguasai arsy yang agung. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar dan yang paling tinggi. Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Rabb yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah. Rabb yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Semua makhluk atas kuasa Allah. Ya Allah, engkaulah yang awal, sebelummu tidak ada sesuatu. Ya Allah, engkaulah yang terakhir, setelahmu tidak ada sesuatu. Ya Allah, engkaulah zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Yaitu Allah itu maha tinggi. Engkaulah yang batin, artinya yang maha mengetahui yang batin. Tidak ada sesuatu yang luput darimu. Lalu lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan atau kecukupan hingga kami terlepas dari kefakiran, yaitu kemiskinan. Sudah siap diamalkan? Insya Allah. Demikian, mungkin manfaat dan insya Allah kita ketemu pada pertemuan pekan depan lagi. Mungkin semuanya diparingi sehat, panjang umur, diberikan kemudahan dalam aktivitas dan diberikan juga kemudahan untuk mengurus rumah dan juga keseharian dan juga ibadah-ibadah kita. Mungkin kita diberikan istiqomahan dan dikaruniakan husnul khatimah. Demikian kita tutup, kalian doa kepada Tuhan diri semoga subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.